Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farrada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan. Saya hormati seluruh orang tua, Pak Haji Imam dan semuanya. Juga yang saya muliakan Kanda Haji Muslim. Mudah-mudahan semuanya yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Kamis ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim rutin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ini mendapat ridho dari Allah dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Bang Haji Nur, semuanya yang sudah wafat dari jamaah Majelis Ta'lim Malam Kamis, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wa sholihat, dzurriyyatin thayyibat. Dan nanti pada saat kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Summa ila ru'i jami'il awliya khususan ila ru'i Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria. Summa ila ru'i jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karomatihim. Summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha khususan aba
أجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح أجتهر بالناجر منه ثم إلى روح وأجاسد بنت محمد ثم إلى روح ثم إلى روح جميع keluarga besar Majelis Ta'lim Malam Kamis Musul Al-Falah. Ghafarallahu dzunubakum wa nawwara rai'akum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bi barakatin suratul Fatihah wa bi sirriha yashfi waradahu ummi ajama'i sarafin wa sabit شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dari omongan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Kemarin kita sudah selesai membahas al-al yang diharamkan saat ihram. Itu ya? Ya udah pokoknya iya aja walaupun lupa juga ya. Kita lanjutin pada pembahasan yang baru sekarang. Faslun ayhada faslun. Qala al-musannifu rahimahullah. Faslun ayhada faslun fi anwa'id dima'i, menerangkan tentang macam-macam dam. Dam itu diambil dari kata-kata dam. Dam itu artinya darah. Urrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Dam jamaknya dima. Kenapa kok disebut dam? Karena banyak denda yang diharuskan memotong kambing, disebutnya dam. Denda yang harus dibayar ketika orang meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Bi anwa'id dima'i, menerangkan tentang macam-macam dam. Al-wajibati, yang wajib, fil ihrami, saat dia ihram. Dam yang wajib dibayarkan ketika dia ihram. Kenapa kok dia harus mengeluarkan dam? Bitarki wajibin, dengan sebab dia meninggalkan kewajiban. Au fi'li haramin, atau sebab dia melakukan yang diharamkan. Meninggalkan kewajiban kena dam, mengakukan yang diharamkan Allah juga kena dam. Waddima'u al-wajibatu, dam atau macam-macam dam, macam-macam dam. Al-wajibatu kang wajib il-ihrami, ketika ihram. Macam-macam dam yang wajib dibayar ketika dia sedang ihram. Khamsatu asya'a, itu ada lima dam. Ahaduha, yang pertama, adamu al-wajibu, dam yang wajib. Bitarkin nusukin, sebab meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya. Nusuk itu artinya ibadah haji atau umrah. Meninggalkan aitarku makmurin bihi, yang dimaksud dengan tarku nusukin
Ai tarku ma'murin bihi, meninggalkan hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Meninggalkan sesuatu yang diperintah untuk dikerjakan. Katarkil i'rami minal miqati, contohnya seperti orang yang meninggalkan ihram dari miqat. Miqat itu tempat kita niat ihram, udah saya terangin. Kalau orang Indonesia dia ke Jeddah langsung, ke Jeddah, maka miqatnya adanya di Yalamlam, di atas pesawat Yalamlam. Ternyata dia tidak miqat dari Yalamlam, dia ngambil miqatnya dari tempat lain. Itu berarti meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Diperintahkannya di Yalamlam, tapi dia mengerjakannya di tempat lain, bukan di Yalamlam. Maka dia kena jam sebab meninggalkan yang diwajibkan. Kena dam sebab meninggalkan yang diperintahkan. Paham ya? Paham ya? Insyaallah. Kalau orang dari Madinah, miqatnya itu Bir Ali. Bir Ali. Tahu-tahu dia bablas baik. Lewatin Bir Ali, dilewatin. Ambil miqatnya ntar aja udah deket-deketan. Di mana Pak? Di Hudaibiyah aja, nggak boleh. Itu kena dam, yaitu denda. Sebab meninggalkan yang diperintahkan kepada dia, kewajiban. Makanya saya udah sering kali mengatakan ya, bolak-balik saya katakan, kalau kita ke Mekah duluan, ke Madinahnya belakangan, itu niatnya dari pesawat, niat haji atau ihram. Dari pesawat, dari Yalamlam. Jangan dari Jeddah. Jeddah itu bukan tempat miqat untuk orang yang baru datang dari negara jauh. Besok nih, bulan Oktober umrah, ayo yang mau umrah besok, bulan Oktober besok udah bisa daftar. Tarifnya 28 juta. Nah, itu kita 12 hari. Terjalan-jalan ke Taif, terus ada city tour kota Mekah, kota Madinah, umrohnya 3 kali, terus kemudian pesawatnya Etihad. So, nanti akan kita ajarin semuanya, tata caranya. Boleh apa tidak umroh sebelum haji? Boleh. Rasulullah itu dapat perintah haji tahun ke-6 Hijriah, tapi beliau tidak melaksanakan haji. Umroh, baru kemudian haji tahun ke-10. Jangan ngikutin orang-orang yang kurang hati-hati. Miqat kok dari Jeddah, jadi bagaimana ya? Wa huwa ay hazaddan, orang yang meninggalkan miqat dari tempat mestinya, maka dia terkena dam. Damnya apa? Alat tartibi, mesti urut. Urut itu artinya sesuai urutan. Nomor 1 dulu apa? Kalau nomor 1 udah kagak mampu, baru nomor 2. Artinya tidak boleh milih. Kalau milih kan terserah, 1, 2, 3 kamu mau pilih mana gitu. Kalau urut nggak bisa milih. Ya nomor 1 harus nomor 1 dulu kalau dia mampu. Wa huwa ihazad dam. Dam ini berupa apa? Alat tartibi, harus tertib, berurutan. Fayajibu awalan bitarkil ma'muri bihi syatun. Maka kewajiban pertama sebab meninggalkan hal yang diperintahkan kepadanya, syatun adalah seekor kambing. Syatun bahasa Indonesianya sate. Sate dari kambing. Nah, syatun artinya kambing. Kita ulang. Orang yang meninggalkan perkara yang diperintahkan saat ihram, seperti dia meninggalkan miqat dari tempat semestinya,
dia terkena dam yang pertama secara urut. Kalau dia mampu, yang pertama adalah satun atau kambing. Di mana kambing tersebut tujzi'u mencukupi fil udhiyati dalam urusan korban. Umurnya cukup. Kalau korban kambing Jawa umurnya harus 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Kalau kambing domba, kambing gibas itu cukup 1 tahun masuk ke usia 2 tahun. Tidak cacat. Cacat yang pertama al-aura'u al-bayinu auruha. Matanya cacat. Buta keduanya atau buta salah satunya. Tidak cukup dibuat korban. Nggak boleh kambing itu. Kakinya patah. Walaupun patahnya karena ulah panitia. Berontak kambing, panitia kegeregetan. Diinjak-injak kakinya itu kambing. Letak aja patah. Itu tidak sah dibuat korban. Dan terus bagaimana? Ya, panitia wajib ganti orang dia yang ngejak patah. Ganti. Begitupun dam, tidak boleh kambing yang patah kakinya, tidak boleh kambing yang buta matanya, tidak boleh yang buntung, yang buntung kupingnya, tidak boleh, baik buntung keduanya atau buntung salah satunya. Yang buntung ekornya tidak boleh. Kalau tidak punya tanduk boleh, nggak apa-apa. Nggak punya tanduk sama sekali, dalam fikih itu istilahnya jalha. Hewan yang tidak memiliki tanduk dibuat korban itu boleh. Baik sapi ataupun kambing. Boleh, nggak apa-apa tanpa ada tanduknya. Atau ada tanduknya tapi patah. Nggak apa-apa selama tidak merusak kepalanya. Berantem dia kambing adu kepala, bletuk salah satunya ada yang tanduknya patah, tapi tidak merusak kepalanya nggak pecah, nggak apa-apa, boleh. Kalau sampai kepalanya pecah, nggak boleh. Kalau kambing itu dibuang buah zakarnya, dikebiri, tidak apa-apa, boleh, sah. Malah kambingnya jadi gede, jadi cakep, gemuk. Kalau kambing penyakitan, udah kurus, bengek, kena COVID lagi tuh kambing, ya nggak boleh dibuat korban. Ini kan lagi rame-rame apa ini? PMK, penyakit mulut dan kuku, bukan kuping. PMK, penyakit mulut dan kuping. Kalau cuma sekedar dikit, mulutnya korengan dikit doang, ya kuku mah nggak jadi masalah. Siapa yang mau makan kuku? Kalau mulutnya cuma korengan dikit doang, nggak apa-apa dibuat korban, sah. Tapi kalau sampai rusak kagak ada lidahnya, ya itu nggak boleh. Kalau kambing diperiksa, wah sariawan ini, kambingnya sariawan karena kambingnya panas dalam misalnya. Nggak apa-apa, cuma dikit begitu nggak apa-apa. Ini ada kecenderungan penjual korban dan juga yang berkorban ini sedikit menurun kecenderungan. Karena adanya berita yang sangat masif terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kuku. Sebetulnya nggak terlalu mengapa kalau cuma sedikit doang. Ya biasalah, kagak ada yang mulus 100%. Korengan dikit-dikit kagak ngapa-ngapa. Tandain lempengan korengnya jangan digoreng ntar. Udah digoreng, udah matang mah enak bae. Dipotong ntar dibuang. Korengan dikit, ya kalau korengannya sampai ngerusak ke dalam-dalam, sampai kena tulang-tulangnya nggak boleh. Jadi jangan terlalu didramatisir. Korban apa jadi atur. Boleh ngatur tapi jangan terlalu mendramatisir. Penyakit mulut dan kuku masif banget beritanya. Itu tujuannya apa sih? Biar umat Islam takut korban gitu atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Kalau memang nyata-nyata penyakitnya parah, ya tidak apa-apa diberitakan. Ya, cuma sekedar
penyakit mulut dan kuku. Nah, itu nggak terlalu berbahaya dan tidak menjadikan tidak sah. Sah-sah saja. Kita kan nggak pernah tahu. Dari kecil kan nggak pernah tahu ada penyakit mulut dan kuku. Nggak pernah tahu. Kita beli di pasar itu daging, atau kita makan daging bakso setiap hari itu. Kita juga kan nggak tahu itu ada penyakit mulut atau kuku. Nyatanya ya sehat-sehat. Ya, siapa yang doyan bakso? Semua kan? Boleh kapan-kapan kita makan bakso, traktir saya. Bakso kan daging sapi. Kenapa sih ya Allah? Asal mau Idul Adha, Covid naik lagi. Urusannya hewan korban dipermasalahkan lagi. Kurang kerjaan loh kata saya. Masih banyak yang lebih penting segala gituan dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yaitu pertama kambing urutannya. Di mana kambing tersebut cukup digunakan untuk korban. Fa ilam yajidha, apabila dia tidak menemukan kambing aslan sama sekali, kehabisan, cari-cari, nggak ada. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Kagak buakalan orang kehabisan kambing. Hewan korban, kenapa kok ditetapkan cuma 4? Onta, sapi, kerbau, kambing. Atau diringkas 3, onta, sapi, dan kerbau. Yang ketiga kambing. Karena 4 hewan ini, yaitu sapi, kerbau, dan kambing, serta onta ya, onta, sapi, kerbau, dan kambing. Ini hewan yang populasinya dijamin tidak akan punah. Nggak bakalan kambing itu habis, hilang dari muka bumi sampai hari kiamat. Agak bakalan sapi ataupun kerbau itu habis, punah, nggak bakalan. Coba kita pikir dah. Orang korban itu setiap tahun. Apakah makan dagingnya setiap tahun? Tidak. Restoran-restoran itu makin menjamur. Harapan Indah restoran banyak sekali. Rata-rata daging sapi. Bakso, dari yang mulai pedagang keliling sampai ada tempat dia berdagang, kios atau tempat dia menetap dagang, ada berapa juta penjual bakso. Orang ngawinin pakai daging apa? Sapi. Rata-rata orang pesta, orang ngawinin. Di hotel-hotel, restoran-restoran, daging sapi. Berarti kan setiap hari sapi dipotong. Dan setiap hari tidak sedikit yang dipotong. Ratusan bahkan ribuan. Begitu Idul Adha tetap aja sapi banyak buangan. Penuh. Nah itu dijamin tidak akan pernah punah populasinya. Kambing saat kita kecil, hampir setiap rumah miara kambing. Tapi kita jarang makan daging kambing. Tapi begitu sekarang udah kagak ada orang Pondok Ungu yang miara kambing. Gak ada udah. Kalau ada pasti diprotes tetangga. Karena bau. Tapi walaupun kagak ada yang miara kambing, apa kita kagak makan sate kambing? Enggak, nyatanya sekarang kita makin rajin makan sate. Kalau dulu ketemu sate emang giliran Idul Adha doang. Tusukannya bikin sendiri, arangnya bikin sendiri. Baru itu kita kipasin sendiri. Kadang-kadang dapatnya cuma secomot doang. Ini saya nyeritain diri saya ya. Dapat secomot, dibawa pulang. Emak saya pengen matengin, saya pengen nyate. Berantem dulu sama emak. Udah sini tong daging segitu mau disate. Udah sini katanya emak goreng aja. Emak goreng Arab. Makan enggak ah, orang-orang pada nyate, kita nyate. Bikin sendiri, nusukin tuh pakai bambu. Arangnya kita bakar dulu. Bakar kayu kering sampai jadi arang. Tuh, itu dulu. Kalau sekarang
Bukannya lagi sombong. Tiap hari mau makan sate juga kita bisa. Dulu kambing banyak, tukang sate langka. Sekarang kandang kambing nyaris kagak ada di kampung kita, tukang sate makin menjamur. Berarti kan kambing tetap aja tiap hari diapain? Dipotong. Belum penjual kambing, belum kambing guling di restoran, belum orang akekah, DLL, dan lain-lain. Masya Allah, itu Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, Nabi Muhammad Maha Adil, Nabi juga Maha Perhatian sama kita. Kalau misalnya kok sapi dan kambing ini termasuk binatang yang bakalan punah, populasinya hilang, ya terus besok-besoknya kita mau korban pakai apa? Diumumin gitu di masjid, hari Duan diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu berhubung sapi dan kambing udah habis di mana-mana, maka tahun ini korbannya pakai soang. Nah, ribet lagi nyari soang di mana? Tuh. Korbannya pakai ayam, ayamnya kagak boleh ayam negeri, harus ayam kampung. Tuh. Ya repot kalau begitu. Makanya Allah dan Rasulnya udah maha sempurna, sehingga menetapkan korban berupa kambing itu serta sapi sesuatu yang sangat tepat. Onta Pak Ustadz, ya untungnya onta kagak ada di negara-negara lain, adanya di Arab doang, makanya populasinya tetap terjaga. Binatangnya kan emang dikit onta, terjaga populasinya. Kalau di Indonesia ada onta, bingung juga motong apa gimana. Nah udahlah, kambing aja sama sapi. Onta harganya mahal, ratusan juta lebih. Motongnya sambil berdiri. Oh, onta kan lehernya panjang, di ujung tenggorokan nih, misalnya leher onta nih, di ujung tenggorokan. Nah ini dekat sama bahu ininya nih. Ini apa namanya? Tenggorokan, dekat sama bahu, sama ini, sama dada. Jadi ini potong tuh yang ini, bukan ini. Potong ininya, tusuk pakai pisau, didudet. Orang Betawi bilang didudet. Wah, udah tuh darahnya ngucur dari sini ampar-amparan. Ntar dia jatuh sendiri. Bro, begitu jatuh baru ujung lehernya dipotong. Ribet potongnya. Kalau sapi kan gampang, emang lehernya pendek sapi. Dik, apa yang mana? Soang sama ya. Soang kan biar lehernya panjang, darahnya dikit. Jadi motongnya gampang. Udah pernah motong soang, cang mana? Belum. Kalau makan? Belum. Saya udah motong soang udah, makan daging soang udah, motong kelinci saya udah, makan daging kelinci udah, potong kambing udah kagak hitung, udah berapa ratus kambing yang saya potong lehernya. Sapi, berapa ekor sapi udah puluhan udah, ratusan kali. Yang belum pernah motong onta, tapi saya ngeliat di YouTube caranya begitu motongnya. Oh, soang, bebek, nila, ayam, udah semua saya potong. Titik. Yang pertama kambing. Kalau kagak ketemu, awajada abi ziyadatin ala samani misliha. Atau kambing mah ada kambing ada, tapi harganya kagak normal. Orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia mikot kagak dari tempatnya, potong kambing. Kalau kambingnya ada, kalau kagak ada, ntar dulu. Atau kambingnya ada, cuman harganya kagak normal. Kambing kambing harga rata-rata 3 juta, dijual 9 juta. Kagak normal. Bagaimana itu? Fasyamu asyrati ayyamin salah satun fil haji. Maka dia harus berpuasa 10 hari. Kambing kagak ada, ya puasa udah, puasa. Puasanya berapa hari? 10 hari.
Salah satu fil haji 10 hari itu yang 3 hari dikerjain saat kita lagi haji. Tusannu qabla yaumi arafata. Di mana 3 hari tersebut sunnah dilakukan sebelum kita wukuf di Arafah. Fayasumu sadisa Zilhijjati wasabi'ahu wasaminahu. Maka orang tersebut berpuasanya tanggal 6 bulan Zulhijjah, tanggal 7 bulan Zulhijjah, tanggal 8 bulan Zulhijjah. Kan 3 hari saat dia lagi haji. Yang 3 hari dia puasa saat dia lagi haji. Sebelum apa? Wukuf di Arafah. Maka ngambilnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Karena tanggal 9-nya sudah wukuf. Tuh. Yang bagusnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Nah terus yang 7 hari wasiyamu sab'atin wasiyamu sab'atin. Bentar. Wasiyamu asyrata ayamin. Fa illam yajid afasiyamu asyrata ayamin. Salah satun fil haji wasab'atun. Wawunya waw atop dari salah satun. Salah satun fil haji wasab'atun idza raja'a ila ahlihi. Yang 3 hari dikerjain saat dia lagi haji, yang 7 hari saat dia udah kembali ke keluarganya, udah nyampe tanah air. Yang 7 hari. Jadi totalnya berapa? 10. Dan tidak boleh dia puasanya itu saat lagi di dalam kendaraan. Pulang yuk pulang, naik pesawat puasa lumayan, kemarin udah 3 hari, sekarang di pesawat 1 hari, nggak boleh. Puasanya ntar kalau udah nyampe keluarga, udah nyampe tanah air. Apa dalilnya? Wala yajuzu shaumu fi asna'it tariqi. Maka tidak diperbolehkan dia berpuasa di tengah-tengah perjalanan, nggak boleh. Jadi orang yang ninggalin perkara yang diperintah sama Allah, nggak mikot dari tempat mestinya, damnya yang pertama apa? Kambing. Kalau kambing kagak ada, puasa 10 hari, yang 3 hari lagi haji, yang 7 hari kalau udah nyampe rumah. Atau kambing ada tapi harganya kagak normal, sama. Puasa 10 hari. Ya Allah, ini lambung saya lagi berasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani yang kedua. Tadi yang pertama itu ninggalin perkara yang diperintah. Sekarang yang kedua. Adamu al-wajibu bil halqi. Yang kedua yaitu dam yang wajib dibayarkan bil halqi sebab dia cukur rambut. Wat taraffuhi. Dan juga enak-enakan. Enak-enakan apa contohnya? Pakai minyak wangi, minyak rambut, pakai sabun, lagi ihram, cukur rambut, kris, atau nyabutin rambut, atau membakar rambut, atau pakai minyak wangi, semprot lagi ihram, baik di badan ataupun di bajunya. Pakai minyak rambut. Itu apa? Wagua. Damnya adalah alat takhiri, boleh milih. Nah, kalau tadi nggak boleh milih, harus urut. Kambing dulu, kalau kagak ada
ya sudah puasa 10 hari. Kalau ini boleh milih. Orang yang pakai minyak wangi lagi ihram, orang yang cukur rambut lagi ihram, orang yang nyabutin bulu lagi ihram, bulu ketek, bulu hidung, bulu apa aja dicabutin sampai 3. Boleh milih. Wayajibu imma syahatun. Yang pertama, kalau cukurnya sampai 3 helai, nyabutin sampai 3 helai, pakai minyak wangi, dia tahu minyak wangi. Pertama pakai kambing, damnya, bayar kambing. Kambing tujzi'u fil udhiyati, di mana kambing tersebut cukup digunakan untuk korban. Shaumu salasati ayamin, atau dia puasa 3 hari. Wah, berat juga ini. Mana lagi panas banget. Cuaca di Mekah, di Madinah sampai 48 derajat Celcius. Beli kambing, sayang Ustaz. Beli kambing duitnya udah tinggalan oleh-oleh doang. Kan boleh milih kita, nggak urut. Berarti boleh kagak pakai kambing? Ya udah kalau gitu kamu puasa. Puasa berapa hari Pak Ustaz? 3 hari doang. Gara-gara pakai minyak wangi itu ya, kamu puasa 3 hari. Panasnya kayak gini sampai 48 derajat Celcius. Ya Allah, nggak nahan saya. Orang kagak puasa aja juga tenggorokan kering, sampai lagi puasa. Ya terus bagaimana? Awit tasadduqu salasata as-sa'in. Maka dia bersedekah 3 sok. Ala sittati masakina, diberikan kepada 6 fakir miskin. 3 sok itu berapa? 3 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 1 liter. Berarti 1 sok berapa liter? Halo? Berapa liter? Aduh. 1 sok berapa liter? 1 sok 4 liter. Lah kalau 3 sok 12 liter dibagiin 6 fakir miskin. Berarti masing-masing fakir miskin dapat 2 liter. Nah ini enteng. Ya udah milih yang ini aja dah. Enteng. Ya. Likullin minhum, setiap orang fakir miskin, nisfu so'in, setengah sok. Setengah sok itu ya sekira 2 liter itu. Kira 2 liter. Saya ulang. Orang yang cukur rambut lagi ihram, nyabutin bulu sampai 3, atau pakai minyak wangi, atau pakai minyak rambut dia, maka dia kena dam. Damnya apa? Damnya boleh milih. Yang pertama kambing. Enggak, mahal. Kambing itu sampai 400 real. Ya udah, kalau kambing kagak mau, puasa 3 hari. Enggak, kenapa? Panas. Ya udah, yang ketiga apa? Ngasih fakir miskin 3 sok untuk 6 orang. 1 sok 4 mud. 1 mud 1 liter. Berarti 1 sok 4 liter. 4 dikali 3 12. 12 dibagi 6 2. Masing-masing 2 liter. Paham ya? Cuman kan tetap mau bagaimana juga tetap ngelakonin pelanggaran. Sret ke minyak wangi, nggak boleh lagi ya. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, adamu al-wajibu bil apa ini? Bentar. Kagak jelas ya tulisannya. Amzah sodro. Wasalisu, yang ketiga, adamu al-wajibu, dam yang wajib bil ihsari, sebab dikepung musuh. Ihsar, dikepung musuh. Mau
ihram, mau umrah, mau haji, dikepung sama musuh. Berarti tidak bisa menuntaskan ibadahnya, nggak bisa menuntaskan ibadah haji atau umrahnya. Bagaimana itu damnya? Dendanya apa? Fayatahallalu al-muhrimu biniyati tahalluli. Maka dia harus tahallul. Caranya ya udah niat keluar dari haji atau keluar dari ihram. Bi ayyaqsida al-khuruja min nusukihi bil ihsari. Dia niat, ya Allah, saya niat membatalkan atau keluar dari ibadah umroh yang saya kerjakan ini. Ya Allah, saya niat keluar ataupun membatalkan haji yang sedang saya laksanakan ini karena sedang dikepung sama musuh. Harus niat membatalkan hajinya atau umrohnya. Wa yudi ayyuzbi'u syahatan. Dan sebagai konsekuensi dia membatalkan haji ataupun umrohnya, dia menyembelih kambing. Wa yahluku ra'sahu ba'da zabhi. Kemudian sesudah dia motong kambing, rambutnya dicukur, cekris sebagai bentuk tahallul. Udah selesai hajinya atau selesai umrohnya. Lah kan dia belum ngerjain haji atau umroh. Ya bagaimana orang mau haji, orang dikepung kayak gitu memusuh. Kalau dia nekat dibunuh, ya udah potong kambing, dibagikan fakir miskin di tempat dia motong daerah situ. Kemudian dia cukur rambut sebagai bentuk tahallul. Kalau itu enggak dosa orang dikepung. Warabi'u, yang keempat, adamu al-wajibu bi qatlis saydi. Dam yang wajib dibayarkan sebab membunuh binatang buruan. Bunuh kijang, bunuh gajah misalnya. Alat takhiri, maka dia wajib boleh memilih baina salasati umurin, memilih antara 3 perkara. Yang pertama, ingkana as-saydu mimma lagu mislun. Apabila hewan yang dibunuh itu, hewan buruan yang dibunuh itu memiliki padanan, memiliki persamaan. Ada binatang yang sama. Misalnya dia bunuh burung dara. Apa ini? Megan. Oh, maka dia wajib ganti burung dara sama persis yang dia bunuh. Ya, paham ya? Kalau hewan yang dibunuh gede banget misalnya, ya dia wajib ganti dengan yang gede. Apa? Sapi. Dia bunuh gede, yang dibunuh misalnya kuda. Berburu ada kuda ditembak atau dipanah. Shoot, padahal lagi ihram. Ganti itu kuda. Gantinya dengan apa? Dengan sapi. Kalau dia bunuhnya kijang, berarti gantinya dengan kambing. Ya begitulah. Itu namanya ada persamaannya, ada padanannya. Ada persamaannya. Kalau dia bunuhnya gajah misalnya, ya ganti dengan onta. Onta lebih gede dari sapi. Masa kita mau motong apa? Motong gajah. Saya kan bunuh gajah, maka gantinya juga motong gajah. Siapa yang mau makan daging gajah? Nah, ini kan dipotong ini. Gantinya dengan kambing, ya kambingnya dipotong. Dibagi-bagikan fakir miskin. Kalau tidak ditemukan auqawamahu, maka dengan harganya. Bunuh itu tidak ditemukan, maka harga sapi berapa kira-kira? Oh, harga sapi harganya 20 juta. Ya keluar itu 20 juta. Sebab dia membunuh binatang yang gede. Titik. Kalau kagak punya duit, soma an kulli muddin yauman. Ya Allah, ini setahun gak kelar. Maka dia wajib puasa 1 hari 1 mud. 1 mud 1 hari. 1 mud itu 1 liter. 1 liter berapa duit? 10.000.
Lah kalau sapi harganya 20 juta. Nah, 20 juta dibagi 10.000 berapa? 20 juta dibagi 10.000. Saya hitung dulu pakai kalkulator. 20 juta dibagi 10.000. 2000 hari dia puasa. 2000 hari. Satu hari berapa? Satu tahun berapa hari? 360. 365 ya. Dibagi 365. 5 tahun puasa. Ya Allah. Ya makanya jangan lagi puasa lagian. Ngapa kalau berburu? Ustaz, kalau mancing bagaimana mancing? Nah, kalau mancing kagak ngapa-ngapa. Nggak apa-apa. Tidak termasuk berburu kalau mancing. Yang diharamkan itu binatang darat. Udah kita bahas kemarin ya. Nah, kalau mancing enggak. Tadi saya baru mancing hari Kamis sama Habib Idrus. Habib Idrus putranya Hadratul Walid Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Ubaidillah Al-Bahar. Tadi saya mancing. Dah. Titik, selesai. Yang kelima terakhir ya. Wal khamisu adamu al wajibu bil wati. Waduh, ini berat. Dam wajib dibayar sebab wati. Wati itu bersetubuh. Lagi ihram kok bersetubuh? Kena denda. Sawaun jama'a fi kubulin au duburin. Baik watinya itu ataupun jimanya itu dikubul bagian depan atau bagian belakang. Kalau belakang haramnya double-double. Wa huwa ay hadzal dam al wajib ala tartibi, harus tertib urut. Nggak bisa milih, nggak bisa. Orang yang bersetubuh saat dia sedang ihram, dendanya wajib urut. Yang pertama badanatan, yaitu onta. Onta yang gede, cukup buat korban. Beli onta, dendanya gara-gara dia bersetubuh saat ihram. Fa illam yajid, kalau kagak nemu onta atau onta ada cuman dia kagak kuat beli. Fa baqaratan, maka dengan seekor sapi. Kalau sapi juga kagak mampu atau kagak ada, fa illam yajid fa sab'un minal ghanami, maka 7 ekor kambing dendanya. Bersetubuh lagi ihram, bersetubuh denda. Onta kagak ada Pak Ustaz. Sapi kagak ada Pak Ustaz. Kebo, sapi aja kagak ada apalagi kebo Pak Ustaz. Ya udah kambing 1, 7. Bukan 1. Lagi ihram, lagian kebelet amat. Emang kagak ada entar-entaran apa? Nah, tahun ini kemungkinan ini, saya nggak memastikan tapi kemungkinan ini haji akbar, kemungkinan haji akbar. Jadi wukuf di Padang Arafah itu jatuhnya hari Jumat, kemungkinan. Nanti tinggal nunggu pengumuman dari Arab Saudi, bukan negara kita yang ngumumin. Orang wukufnya di sono ya negara sono ngumumin. Kadang-kadang Indonesia sama Arab Saudi beda-beda. Lebarannya beda. Di sono belakangan, di sini duluan. Atau di sini belakangan, di sono duluan. Nah kalau begitu kita ngikutin negara kita. Ya, karena masing-masing itu punya wilayatul hukmi yang berbeda-beda. Kita tinggal di Indonesia. Terus pemerintah kita menetapkan bahwa tanggal 9 bulan Zulhijjah atau hari Arafah, harinya hari Kamis. Misal contoh. Sementara Arab Saudi memutuskan bahwa wukuf di Arafah atau hari Arafah itu hari Jumat. Kita ngikutinnya wajib ngikutin negara kita. Bukan negara orang. Wajib ngikutin negara kita. Nah, terus kita puasa Arafah, orang wukufnya di sono di Arafah hari Jumat, nggak ada urusan. Hari Arafah ditetapkan sama negara kita hari Kamis. Tapi kan wukufnya di sono, ya dapat di Indonesia kagak ada Arafah. Kalau di Indonesia ada Arafah, wukufnya di Indonesia.
Jadi ngikutinnya negara kita. Tapi untuk orang Indonesia yang ada di sono wajib ngikutin di negara sono. Itu namanya wilayatul hukmi. Paham ya? Jadi nggak usah bingung-bingung. Kan banyak juga yang pahamnya ekstrim itu. Gak mau ngikutin. Oh bagaimana kita lagi puasa Arafah hari Rebo, orang wukufnya besok hari Kamis. Besok hari ya, kita ngikutin negara kita. Aman. Apa dalilnya? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama ulil amrinya kita, bukan ulil amrinya orang. Titik sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna warham walidina Allahumma bihaqqil Fatihah yakhtim lana wa liwalidina bi khatimatis sa'adah waj'alna bi husnil khatimah da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad